Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairnisa Isolihah. Saya kelas Kependidikan 2 PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 yang dimana merupakan tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan, topik 5 demonstrasi kontekstual. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai yang pertama, pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik artinya dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, membangun pengetahuannya sendiri, tidak terikat pada guru, memahami pelajaran dengan caranya sendiri. Dalam proses pembelajaran, peserta didik sebagai subjek atau dijadikan prioritas utama dan guru sebagai fasilitator yang memberikan motivasi disebut juga dengan student center. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Selanjutnya, guru sebaiknya merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya, dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar, minat, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, mampu mengeksplorasi dan mengemukakan pendapat serta ide yang hendak disampaikan. Adapun karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, manusia merdeka, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak adalah manusia merdeka sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat peserta didik, yang dimana bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Dan yang ketiga adalah kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun anak dengan kodratnya, sesuai dengan kodratnya, yang dimana anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21, yang dimana implementasinya ada 3. Yang pertama, pendidikan abad 21, yang dimana memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah memberikan ruang untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya pada pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang ketiga adalah mengemukakan pendapat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dan mengemukakan pendapatnya. Dengan adanya pendidikan yang berpihak pada peserta didik sehingga pembelajaran menjadi bermakna sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menyalurkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kodratnya, dan proses pembelajaran pun akan menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, kita akan bahas pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan merupakan suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik dengan adanya sistem AMONG, yaitu mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dilandasi dengan adanya kebebasan dalam bereksplorasi potensi tersebut. Peserta didik bebas dari tekanan, baik dari luar maupun dalam diri. Peserta didik diharapkan mampu berdiri sendiri, mandiri, tanpa adanya ketergantungan dari orang lain. Guru memberikan kebebasan pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran dapat memfasilitasi peserta didik agar dapat terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal.
Selanjutnya, ada implementasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21, yang dimana ada 3 poinnya. Yang pertama, tidak memaksa, di mana tidak memaksa kehendak pribadi kepada peserta didik. Yang kedua, memberi keleluasan, yang dimana memberi keleluasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga adalah pendidikan abad 21 yang dimana memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, kita akan bahas pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pada abad ke-21 ini, pendidikan berfokus pada menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu 4C. Yang dimana 4C itu adalah berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikasi. Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan guru dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya ialah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan juga pembelajaran yang memerdekakan peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya. Selain itu, Merdeka Belajar pula menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan peserta didik untuk mencapai perubahan dan kebermanfaat bagi lingkungan sekitar. Contoh implementasinya adalah pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, yaitu guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di mana pembelajaran sesuai dengan potensi, minat, dan bakat peserta didik atau sesuai dengan keinginan peserta didiknya.